Heran aku sama pejabat-pejabat itu. Ya, eh, rakyat itu beli Pertama. Saya izin menanggapi, saya orang Indonesia dan saya tengok kalian ini warga jiran kami ini ya saling menyalahkan masalah politik ya. Pasal-pasal harga macam ini di Indonesia kami untuk bahan bakar, untuk petrol tidak ada subsidi. Inilah harga yang kami bayar kalau kami beli di serikat swasta macam Shell untuk petrol. Ini yang kami bayar di pump, ya. Di Indonesia tak ada bising-bising salahkan ini, salahkan itu. Katanya ingin mengejar negara tetangga seperti Malaysia, Singapura. Katanya stop ekspor gas, stop ekspor minyak ke negara tetangga biar mereka ketar-ketir. Tapi sekarang kok ujung-ujungnya masyarakat kita sendiri yang makin ketar-ketir karena Pertamina korupsi ratusan triliunan rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Mustahil untuk mengejar negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura di dalam kemajuan negaranya. Sedangkan di negara kita, di Indonesia, ternyata tak habis-habis dengan berita korupsi. Korupsinya itu bukan 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, bukan. Tapi ratusan triliunan rupiah dan masyarakat dibuat kecewa karena merasa ditipu, merasa dihianati. Sudah beli minyak harga mahal, ternyata kualitasnya buruk. Dan kemarin juga viral ya, rame di media sosial terkait motor tidak boleh jalan, kemudian dilihat minyaknya, ternyata minyaknya itu ada kotorannya banyak. Dan ternyata sekarang sudah terbongkar. Siapa pelaku utamanya? Pelaku utamanya adalah Direktur Pertamina. Harusnya seorang pejabat itu berjuang untuk kesejahteraan rakyatnya. Tapi berita tentang korupsi di Indonesia ini sangat-sangat menjadi hal yang biasa ya, yang dimana kalau di negara tetangga ada sih korupsi, tapi tidak separah di Indonesia. Katanya mau bikin panik negara tetangga, ya kan? Kemarin kan beritanya rame. Petronas sekarang bankrupt, mau kurangi pekerja. Pertamina makin menyala. Sekarang lebih parah, ya kan? Lebih baik disubsidikan untuk rakyatnya, ya kan? Andai katalah lebih baik disubsidikan untuk masyarakatnya, walaupun tidak untung, walaupun punya utang banyak, tapi kan masyarakat menikmatinya. Dan nanti kalau bayar kan sama-sama. Kalau ini di Pertamina, sudah masyarakat dirugikan. Yang dirugikan bukan hanya negara, yang dirusak bukan hanya negara, tapi mesin motor, mesin mobil juga ikut rusak karena kualitas minyak yang begitu sangat buruk. Dan inilah jeritan masyarakat Indonesia terkait kasus korupsi yang begitu sangat luar biasa. 273 triliun, sudah sekarang 193 triliun. Harapan saya sebagai masyarakat Indonesia ya mudah-mudahan lah sampai di sini saja korupsinya. Kapan Indonesia maju? Rakyat Indonesia berjuta-juta berjuang ke negara orang untuk mencari nafkah, untuk mencari makan, untuk kehidupan yang ada di kampung halaman, untuk negara kita tercinta, supaya Indonesia juga maju. Dan di mana letak hati kalian, wahai para pejabat yang ada di Konoha? Kok bisa-bisanya korupsi luar biasa? Oke, inilah jeritan masyarakat yang ada di Konoha. Oh, kok di Konoha? Di Indonesia? Lupa sampai kita simak. Seperti apa kasus yang tren, yang tengah viral menjadi perbincangan media sosial. Kalau dibandingkan dengan negara tetangga lainnya, korupsinya itu nggak kayak di Indonesia. Ini memang sangat miris. Ya, harapan saya mudah-mudahan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, mari kita berdoa mudah-mudahan para pejabat itu mikir
nggak asal-asalan kalau korupsi. Ngeri korupsinya, triliunan, ratusan. Gimana mau maju, gimana mau bikin ketar-ketir negara tetangga kalau pejabatnya saja tidak nasionalisme, pengkhianat. Ini jenis, ini yang bisa dikatakan jenis pengkhianat, ini pengkhianat bangsa, mengkhianati kepercayaan masyarakat, ya kan? Pertamina selaku pengolah minyak, badan usaha milik negara, kok bisa-bisanya menipu warga sendiri. Ini mudah-mudahan hukumannya juga berat ya. Ini kalau dihukum ringan memang sangat disayangkan. Heran aku sama pejabat-pejabat itu. Nggak usah heran, Mbak. Ya, rakyat itu beli Pertama, bayarnya pakai Pertamax, dan berusaha beli Pertamax supaya tidak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi malah sama pejabatnya dikorup. Jadi yang harusnya bahan bakarnya itu Pertamax ya, kalau kita beli Pertamax ternyata itu Pertalite, ya nggak sih? Walaupun dari pihak mungkin Pertamina atau apa, aku kurang tahu juga, katanya sudah klarifikasi bahwa yang digunakan oleh rakyat itu bukan Pertalite tapi Pertamax. Percaya nggak? Nggak tahu ya. Mau percaya juga susah. Betul, Mbak. Intinya begini ya, direktur Pertamina itu kan sudah kaya raya, gajinya udah banyak gitu. Kenapa masih tega korupsi? Ini yang sangat dirugikan rakyat. Rakyat itu sudah berusaha supaya tidak menggunakan BBM bersubsidi untuk orang-orang yang memang mampu. Betul, Mbak. Ya kan? Tapi tega sekali tuh. Tega, Mbak. Tega. Tega sekali. Iya, tega. Nggak ngerti. Untungnya aku nggak pernah pakai. Aku pakai swasta ya, udah jelas nggak ngerti lagi emang gajinya kurang apa. Ini kasihan loh ya, rakyat itu udah cari duit susah, terus kemudian dikorupsi sama pejabat-pejabat. Mau percaya gimana? Coba ya, merembet lagi ya, orang yang bayar pajak juga pasti juga mikir kalau dikorup kayak ini. Padahal ya itu tadi, pejabat-pejabat itu gajinya besar banget, sementara orang yang menggunakan, yang beli Pertamax itu kadang-kadang nyisih-nyisihin, hemat-hemat supaya beli Pertamax. Betul, Mbak. Supaya kendaraannya itu mesinnya bagus, karena mungkin oktannya lebih tinggi, malah dikorup. Ya katanya sih itu tetap yang dibeli Pertamax ya tetap Pertamax, bukan Pertalite, tapi nggak ngerti ya percaya apa enggak. Ayolah yang punya hati ya. Kalian tuh pejabat-pejabat gajinya udah sangat tinggi. Betul, Mbak. Dan aku tuh lihat ya ketika ditangkap kejaksaan ya, face-nya biasa banget, kayak nggak ada penyesalan, kayak nggak sedih. Ya mungkin inilah karena memang hukuman untuk koruptor itu di negara kita itu mungkin masih ringan. Ada yang korupsi berapa triliun kemarin itu, hukumannya 6,5 tahun, walaupun jaksanya banding akhirnya jadi 20 tahun. Tapi kan untuk korupsi yang triliunan aja hukumannya, coba kalau hukumannya itu setimpal hukuman mati atau hukuman apa, pasti pada takut gitu. Betul, Mbak. Karena hukumannya ya ringan. Ringan sih untuk korupsi yang triliunan. Betul sekali. Itu. Ayolah yang punya nurani, sekali lagi yang punya nurani. Ini yang pasti dirugikan juga rakyat, walaupun sudah dibantah, sudah klarifikasi bahwa yang beredar atau yang digunakan rakyat itu tetap Pertamax bukan Pertalite. Tapi percaya apa enggak ngerti. Yang pasti ya jangan dikorupsi, itu aja ya. Kita mau pakai Pertamax ya kasih Pertamax, ya sesuai lah. Rakyat udah sulit cari duit, dikorupsi aja. Aduh, gue bilang juga apa, Indonesia itu darurat koruptor, ya, darurat koruptor. Bisanya selama ini ya rakyat dibohongin. Nggak tahu nih besok-besok yang terbongkar apa lagi nih. Jangan-jangan beras yang selama ini kita makan juga bukan beras asli. Ya kan kayak gitu ya. Bisa aja kita curigai nih, jangan-jangan tomat, bawang, apa semua sampai hal-hal kayak gitu juga udah dimanipulatif. Indonesia darurat koruptor, darurat orang jujur. Korupsi di mana-mana, pungli di mana-mana. Sistem tidak diperketat, tapi aturan untuk masyarakatnya lebih ketat. Wih, di mana lagi kalau bukan di negara Konoha. Dear Pak Prabowo, saya pemilih Bapak. Saya pemilih Bapak dan saya tidak menyesal memilih Bapak. Saya percayakan negara kita kepada Bapak. Tapi ini saran Pak. Saran Pak, nggak usah bikin sistem-sistem baru dulu Pak.
di Indonesia cuma butuh sistem pengawasan. Betul Mbak, iya. Dibasmi dulu Pak urusan korupsi ini. Urusan korupsi ini difokusin dulu Pak. Darurat korupsi banget Pak. Darurat korupsi. Ya. Jangan cuma ditangkap-tangkap aja nih orangnya Pak. Nanti juga di sidang paling dihukum berapa tahun. Fokus dulu pemberantasan korupsi Pak. Tolong fokus dulu pemberantasan korupsi. Nggak usah fokus ke sistem-sistem baru. Nggak usah Pak. Bikin sistem pengawasan agar orang-orang yang berlaku korupsi ini bisa ketangkap, dan orang-orang ya yang bekerja di institusi-institusi negara ini tidak bisa lagi melakukan tindakan-tindakan Betul korupsi. sekali. Bikin sistem pengawasan Iya, ketat Mbak. Pak. Kalau perlu Bapak merekrut ini orang-orang IT hebat di Indonesia, banyak Pak orang hebat. Kayaknya itu dulu Pak yang dibutuhin Indonesia ini. Itu dulu Pak. Please Pak Prabowo, please. Semoga ini nyampe ke Pak Prabowo ya. Mendoain tukang oplos bensin di depan Ka'bah. Nih gue lagi umroh, gue doain. Iya, Mas. Gue doain, gue mah nggak nyumpahin, nggak. Gue mah doain. Gue mau doain buat direktur utamanya Pertamina nih, yang bikin ngoplos Iya. Pertamax pakai Pertalite. Lu bener-bener, gue doain lu, gue doain. Udah mah kalau mau ngisi Pertalite ngantrinya bukan main, makanya kadang kita ngisinya Pertamax. Satu, bukan cuma buat ngindarin antrian, tapi juga biar dapat kualitas yang bagus. Malah lu plus pakai Pertalite. Ya Allah, pantesan mesin mobil orang, mesin motor orang pada rusak kebangetan lu mah. Nih gue doain nih di depan Ka'bah nih buat lu nih direktur utama. Siapa sih namanya, Patra apa siapa tuh? Gue doain lu. Ya Allah, semoga dia nih sama sekeluarganya 7 keturunan rezekinya engkau ambil ya Allah. Engkau miskinin semiskin-miskinnya orang miskin yang pernah ada di Indonesia ya Allah. Cabut rezekinya, cabut kesehatannya ya Allah. Cabut semua-muanya yang dia punya ya Allah. Cabut kebahagiaannya ya Allah. Kebangetan dia ya Allah. Orang beli Pertamax ya Allah mahal-mahal. Udah dioplos ya Allah, kebangetan dia ya Allah, jahatnya ya Allah. Yang dia jahatin bukan cuman orang Betul, kaya Mas. ya Allah, orang miskin yang males ngantri Pertalite juga dijahatin sama dia ya Allah. Tega bener dia ya Allah. Mana orang udah ngisi mobil bensinnya pakai barcode ya Allah, akhirnya ngisinya pakai Pertamax, ternyata yang diisi adalah Pertalite juga ya Allah. Kebangetan dia ya Allah, jahatnya ya Allah. Cabut semua-muanya yang dia punya ya Allah. Amin. Amin, Mas, amin. Mati lu. Korupsi Pertamina 193 triliun. Selama ini kita beli Pertamax Rp12 sampai 14.000, isinya malah Pertalite yang dioplos. Sabar Mas, Mau sabar. kaget sabar. tapi konoha, Ya, udah biasa sabar, kan? Kayaknya kalau kasus korupsi itu di negara ini kayaknya ya udahlah, Biasa, udah biasa iya. gitu, kayak udah kasus Kayak biasa gitu ya. No, tersangkanya masih muda-muda ya, ganteng-ganteng semua tuh, ya, glowing semua. Kayaknya skincare-nya pakai Pertamax ya, atau Pertalite oplosan gitu, atau nggak diminum kali itu ya, jadi glowing semua tuh. Wah, ini kalau dibikin film judulnya apa ya kira-kira? Keren banget. Gue sebagai orang yang beli Pertamax ya, gue kesel banget sih Sabar, dengan Mas, berita sabar. ini, ya, karena gue berasa itu bisa merusak mobil gue cuy. Jadi selama ini yang gue isi itu adalah Pertalite tapi cuma dioplos Iya. gitu. Dari berita yang gue dengar katanya tuh mereka itu impor Pertalite RON 90, tapi dimodifikasi, dilaporinya itu RON 92 alias Pertamax. Kok kayaknya kasus korupsi ini kayak gak kelar-kelar ya? Karena emang kayaknya hukumnya kerendahan Betul. gitu ya. Terus kayak budaya korupsi itu udah sama kayak, udah jadi mendarah daging gitu loh. Sama kayak waktu zaman-zaman gue SD, SMP, SMA ya. Itu tuh nyontek itu adalah budaya yang dianggap biasa gitu loh. Kayak misalnya pagi-pagi belum bikin PR, kita cari yang pinter. Pinjem dong PR lu, gue mau nyalin. Dan itu dikasih, dan semua orang melihatnya itu kayak, ya semuanya begini, udah biasa gitu loh. Jadi kayak sesuatu yang biasa, kayak nyontek gitu, sama kali kayak korupsi ya. Karena sudah membudaya, menjadikan itu sesuatu hal yang biasa aja. Gimana Indonesia mau kaya, gimana Indonesia mau maju kalau misalnya yang memperkaya diri mereka ini semua nih ya. Padahal kan kita negara kaya loh, SDA-nya juga kaya banget, tapi nggak bisa ngelolahnya ya karena ya tikus-tikus rakyat ini ya. Tapi untungnya nih ya, semenjak pemerintahan
Pak Prabowo makin terkuak nih kasus-kasus korupsi kayak begini nih ya. Baru menjabat bentar aja udah bisa kelihatan kan, si A kena, si B kena. Wah, ini juga kena nih. Awas aja kalau hukumannya cuma 6,5 tahun ya, awas aja. Kalau di Cina sana nih ya, orang-orang kayak gini udah dihukum. Tau nggak? Ini juga nih, siapa ini nih ya? Udah kayak artis aja lu, bukannya main sinetron lu, malah korupsi lu, goblok. Hari ini kita semua dikagetkan dengan kasus korupsi Pertamina yang kerugian negaranya mencapai 193 triliun rupiah. Awalnya saya nggak terlalu kaget gitu. Sebagai orang yang sering baca berita, yang sering melihat banyak sekali kasus korupsi di Indonesia, biasa aja gitu ya. Pejabat korupsi, Betul, Mas. pejabat merugikan negara. Kan emang begitu tujuan dan tugas pejabat, gitu ya, merugikan negara. Jadi biasa aja lah. Gitu. Apalagi Harvey Muiz sebelumnya juga sudah mencatat kerugian mencapai 300 triliun. Padahal bukan pejabat. Jadi kalau sekarang ada pejabat Pertamina merugikan negara mencapai 193 triliun, biasa aja. Kan pejabat. Tapi semakin saya baca, semakin saya lihat Ya, gitu Mas. ya, bagaimana cara dan modus mereka merugikan negara, ini ternyata bikin jengkel. Ya, karena kasus korupsi Pertamina ini tidak hanya merugikan negara atau APBN, tapi ini juga merugikan kita semua, termasuk saya, konsumen Pertamax. Karena salah satu cara atau modus mereka untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari uang korupsi ini, itu ternyata dengan cara beli Pertalite tapi dijual Pertamax. Jadi ketika kita beli Pertamax dalam beberapa tahun terakhir ini gitu, itu sebenarnya yang kita beli Pertalite. tapi kita bayar mahal sekali gitu kan. Dari sini saya emosi gitu, menjengkelkan sekali. Jadi saya kemudian jadi tambah penasaran. Ini sebenarnya ada masalah apa? Sebenarnya kenapa mereka bisa begini? Setelah saya coba cari tahu, ternyata kasus atau masalah ini muncul karena pada tahun 2018 lalu ada peraturan dari Menteri ESDM, yakni Pak Jonan kalau nggak salah waktu itu, yang membuat aturan kepada semua perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang melakukan pengeboran minyak bumi, itu prioritas utama pemanfaatan dari minyak bumi yang ada di negara kita itu harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri dulu. Oke. Jadi jangan diekspor. Itu harus ke dalam negeri dulu, yakni dari Pertamina dulu. Harus disetor ke Pertamina atau dijual ke Pertamina dulu. Nah, gara-gara ada aturan yang seperti ini, ya sebenarnya aturannya bagus gitu. Pak Jonan bagus lah. Emang Pak Jonan itu menteri terbaik lah dengan Ibu Susi gitu ya. Meskipun sekarang ya tersingkir dan nggak jadi menteri lagi. Tapi memang aturan ini bagus gitu. Supaya minyak-minyak yang ada di kita itu ya dijual ke Pertamina dulu. Betul, Mas. Dibuat untuk Iya. kita dulu. Supaya ya harga BBM kita itu nggak mahal. Ini aturannya bagus. Tapi karena ada aturan yang seperti ini, maka pejabat-pejabat Pertamina itu jadi nggak bisa korupsi. Ini kalau minyak bumi ini hanya dijual ke Pertamina atau ada di dalam negeri aja, ini nggak ada yang bisa diolah. Ini nggak ada yang bisa diimpor. Kita nggak bisa korupsi, nggak bisa ngambil fee dari impor gitu kan. Makanya kemudian perusahaan atau PT Pertamina Niaga dan PT Kilang Pertamina Internasional ini kemudian bertemu rapat, melakukan konsolidasi dan akhirnya berkoalisi untuk kemudian bisa ngakal-ngakali dan korupsi bersama gitu ya, yakni dengan cara menurunkan produksi kilang yang ada di Indonesia. Supaya apa? Supaya mereka punya alasan untuk ngimpor BBM dari luar negeri. Karena produksi dalam negeri nggak mencukupi, kurang gitu ya. Itu kan bahasa atau kalimat-kalimat yang sering kita dengar dari pejabat-pejabat kita sebelumnya. Kalau cuma dari dalam negeri aja, ini nggak cukup gitu ya. Karena ternyata ini akalan-akalan mereka ini gitu. Kilang-kilang yang ada di kita itu sengaja diturunin tuh produksinya gitu. Supaya mereka bisa impor gitu. Supaya ada uang APBN yang bisa diolah. Dan nggak hanya menurunkan jumlah produksi minyak yang ada di dalam negeri, tapi juga ternyata mereka ini itu kemudian
mengklaim bahwa minyak bumi yang ada di kita itu, yang ada di dalam negeri ini harganya kemahalan katanya. Ini nggak sesuai dengan spesifikasi, padahal sama aja namanya minyak mentah, minyak bumi begitu-begitu juga gitu. Lawang yang dari luar negeri itu ya dari kita Betul, juga sebenarnya. Mas. Gitu kan. Jadi ini diklaim sama mereka ini, sama pejabat-pejabat Pertamina gitu ya. Ini harganya kemahalan, spesifikasinya jelek, nggak sesuai. Akhirnya ditolak gitu ya. Dan kemudian karena ditolak, maka minyak bumi yang ada di kita itu akhirnya diekspor ke luar negeri. Dan setelah diekspor ke luar negeri, diolah di sana, kita impor. Jadi kerugiannya tuh berlapis gitu. Udahlah kita ekspornya ya murah, nggak seberapa, kita impornya mahal sekali gitu. Dan nggak cukup sampai di sana, para pejabat-pejabat Pertamina ini kemudian mengatur siapa broker nanti yang akan melakukan impor gitu ya. Dan kemudian ini diskenariokan dengan sedemikian rupa supaya brokernya ini bisa diajak kong kali kong gitu. Karena mereka bisa membeli Pertalite gitu ya, tapi di catatan atau invoice-nya itu Pertamax. jadi yang sebenarnya dibeli atau diimpor itu Pertalite gitu. Tapi seolah-olah pembayarannya itu Pertamax, harganya Pertamax gitu. Pemalsuan. Nah, selisih antara harga Pertalite dengan Pertamax inilah yang kemudian menjadi bahan korupsi mereka untuk memperkaya diri para pejabat dan keluarganya gitu. Jadi Pedih. mereka memang sangat-sangat cerdas sekali dalam hal korupsi gitu. Karena bisa beli Pertalite terus kemudian diolah dan dijual Pertamax. Jadi Pertamax yang kita beli dalam beberapa tahun terakhir itu sebenarnya Pertalite yang menyamar menjadi Pertamax. Bahkan karena saking serakahnya gitu ya. Padahal kan harga Pertalite dan Pertamax ini kan jauh sekali. Mereka sudah dapat untung banyak sebenarnya, tapi karena saking serakahnya, ini tidak hanya urusan Pertalite yang kemudian disulap menjadi Pertamax gitu. Tapi ternyata biaya pengiriman atau ongkos kirimnya atau ekspedisinya itu kemudian juga biayanya dinaikin gitu, di markup. Jadi semua diupayakan agar bisa dikorup. jadi wajar kalau kemudian total kerugiannya mencapai 193 triliun. Kan aku bilang sama klien, siapa lagi yang mau dipercaya di dunia ini ya kan? Pertama saya diganti sama Pertalite ya kan? Udah harganya mahal, yang ditangkap pemarga siaan buat malu aja bun. Aku bilang sama klien minta tolong keluarga, udah susah cari orang jujur di negara ini. Bukan nggak ada ya, ada, tapi susah aja nyarinya gitu. Dan untungnya aku udah stop ngisi Pertamax ya. Bukan karena mahalnya, karena cuma beda 2.000-3.000-nya. Cuman kayak feeling aja gitu. Makanya balik lagi aku ke Pertalite. Pernah juga aku ngisi di SBU kan. Terus kan biasa mulai dari 0. Ini mulai dari 6.000 gitu. Langsung aku bilang, bang ini kok nggak mulai dari 0. Ini mulai dari 6.000 loh gue lihat. Terus dia panik kan. Habis itu dia ngisi lagi 6.000 gitu. Dibilangnya alasannya ini tuh speednya cepat gitu. Ya kok dia mau ngisi lagi, ngisi ulang 6.000 gitu ya kan. Kalau memang dia benar ya udah nggak usah diisi lagi, dikasih tahu, dijelaskan ini diisi lagi loh sama dia. Dan kalau aku lihat di motorku kan biasanya ada nih 1 titik 2 titik, aku bisa lihat aku ngisi 20.000 aku tahu berapa titik yang nambah, aku ngisi 10.000 berapa titik yang nambah aku tahu. Mimpi untuk mengejar negara tetangga makin sangat-sangat jauh dari kata impian. Katanya mau menuju emas, katanya mau menjadi negara yang maju, katanya dan katanya. Terlalu banyak kata-katanya, terlalu banyak kata-kata manis, terlalu banyak pahit kenyataan yang dialami oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Yang dimana Pertamina korupsi luar biasa. Tak habis pikir ya dengan sikap rakus pejabat yang suka korupsi. Mereka itu gajiannya juga sudah banyak. Kemudian hidupnya juga sudah sejahtera. Hidupnya itu juga sudah sejahtera. Tapi kok kalau korupsi kok luar biasa ya. Kapan akan terus begini Indonesia yang konon katanya sumber daya alamnya melimpah, kekayaan yang luar biasa. Sumber kekayaan alam Indonesia luar biasa yang sering dikatakan oleh para pejabat. Kita itu negara kaya,
sumber daya alamnya itu melimpah. Emas, nikel, batu bara, cadangan gas kita itu terbanyak di dunia. Wah, dengan nada yang seolah-olah Indonesia itu benar-benar kaya raya. Tapi kekayaan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang, bukan seluruh masyarakat Indonesia. Dan pada faktanya masyarakat Indonesia makin panik, makin ketar-ketir dengan perilaku pejabatnya sendiri yang dimana suka korupsi ratusan triliunan rupiah. Mau sampai kapan negara kita akan terus begini dengan kasus korupsi yang begitu sangat luar biasa? Rakyat Indonesia sudah bosan dan muak dengan berita ini ya. Ya karena hampir setiap hari, hampir di setiap lini, hampir setiap institusi, dari mulai kepolisian, imigrasi, bea cukai, pajak, semuanya dikorupsi, semuanya dikorupsi. Nggak ya dikorupsi. Ini lama-lama nanti beras, tomat, cabai, minyak, semuanya itu dikorupsi. Ya Allah ya Robbi. Sulit ya kayaknya kalau Indonesia itu seperti negara tetangga lainnya. Seperti contoh kecil lah, Singapura. Saya nggak mau membandingkan selain Singapura, nanti marah-marah. Kemarin kan ada yang ngomong, jangan bandingkan Indonesia dengan negara ini, negara itu. Singapura kecil loh, tapi kehebatannya luar biasa, kemajuannya luar biasa. Indonesia yang konon katanya sumber daya alamnya melimpah, tapi faktanya pejabatnya banyak korupsi. Dan inilah pejabat-pejabat korupsi yang pengkhianat negara. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya mudah-mudahan Indonesia juga bisa mengejar ketertinggalan dari negara tetangga lainnya. Korupsinya mudah-mudahan juga berhenti sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabatku yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua.